dia waktu dia satu praktek dulu dan Ibu Silvi sebagai kartu untuk hari ini adalah diskusi dari jadi semoga nanti untuk kelanjutannya Ibu menggerakkan teman-teman yang ada di sebagai pembuka selamat datang Ibu di sekolah 7 dari yang mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapaknya Sekretarinya itu sebagai terima kasih saya terima kasih Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak-Bapak Guru beserta 7 Denpasar, Ibu Silvia selaku calon guru penggerak angkatan 9, serta Bapak Ibu guru yang sangat saya banggakan. Ya, terima kasih saya ucapkan karena sudah bersedia hadir untuk acara hari ini dalam kegiatan diskusi merumuskan visi bersama Bu Silvia sebagai salah satu calon guru penggerak di angkatan 9. Ya, sebelum kita lanjut saya perkenalkan diri dulu. Saya Yansi Rahayu Listiari, bisa dipanggil Bu Yansi. Jadi di sini saya selaku pengajar praktik dari Bu Silvia selama pendidikan guru penggerak 6 bulan ini. Jadi saya bertugas di SD Negeri 2 Sasetan. Nah, jadi tujuan dari kegiatan diskusi hari ini adalah Bu Silvia nanti selaku calon guru penggerak akan mengajak Bapak Ibu semua untuk merumuskan kalimat rumpang seperti yang sudah ada di depan. Jadi terkait dengan cita-cita untuk murid. Jadi dari kalimat rumpang ini akan ditarik kesimpulan untuk menyusun sebuah visi. Karena saat ini Bu Silvia sedang mengikuti proses dan sudah masuk dalam bab 1.4. Jadi dalam modul 1.2 dan 1.3 ini Bu Silvia sudah mempelajari tentang visi guru penggerak dan bagaimana cara menyusun sebuah perubahan di sekolah. Nah, jadi di hari ini merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh Bu Silvia, yaitu bersama rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Wakil Kepala Sekolah menyusun visi. Jadi apa yang didiskusikan hari ini tidak untuk merubah visi sekolah, tetapi kita hanya melihat visi yang disusun bersama antara CGP dan rekan-rekan sejawat ini apakah sudah sejalan dengan visi sekolah Bapak. Jadi kalau sudah sejalan, berarti langkah apa yang akan kita lakukan agar visi itu bisa kita wujudkan. Jadi saya berharap di sini walaupun ini hanya menjadi sebuah proses bagian dari pendidikan yang diikuti oleh Bu Silvia, tetapi kita semua bisa mengikuti diskusi ini dengan sangat aktif sehingga kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan hari ini bisa menjadi tolak ukur mungkin untuk penyusunan visi sekolah di tahun ajaran yang akan datang. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk menghemat waktu karena di jadwal kita mengikuti kegiatan ini selama kurang lebih 110 menit. Jadi waktu dan acara saya kembalikan kepada Bu Silvia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalannya Bu Yansi. Yang pertama Bapak Kepala SMK di Denpasar yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Berman selaku kurikulum SMA di Denpasar, yang kami hormati pula Ibu Yansi Listiari sebagai pengajar praktik CGP angkatan 9 Kota Denpasar beserta Bapak Ibu guru yang bersedia meluangkan waktu di tengah kronisnya kegiatan kita di SMA Negeri Denpasar. Hari ini ada penilaian proyek, kemudian juga hari ini saya minta waktunya untuk mengikuti diskusi terkait visi dan juga prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya, Om Swastiastu.
Jadi untuk menambah semangat kita dulu ya sebelum ini mungkin Ibu, jadi saya akan awali dulu dengan doa nanti dan sedikit ice breaking. Jadi agar pelaksanaan diskusi kita hari ini berjalan lancar, jadi saya akan pimpin awali diskusi ini dengan doa sesuai dengan agama Hindu. Bagi yang agama lain mohon disesuaikan. Silakan Bapak Ibu mengambil posisi yang nyaman. Baik, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya pimpin doa berdasarkan agama Hindu. Om Swastiastu, Om Ayodhamastu, Namo Buddhaya, Om Abhadra atau yang bersuara. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om yang ini pada hari ini Jumat 6 Oktober 2023 kami berkumpul di ruang media Sabarmada SMA Negeri Denpasar untuk melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Semoga pelaksanaan diskusi hari ini bisa berjalan baik, lancar, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Om Sirilastu Karnastu Swaha, Om Santi 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 Om. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dengan sedikit tes briefingnya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu satu kali. Pagi, siang, dua kali. Baik, saya ulang. Jika saya ucapkan siang, silakan tepuk tangan 2 kali. Jika saya ucapkan sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau saya ucapkan malam, setengah. Ya. Siap Bapak Ibu? Ya. Kalau Pak Darman bisa ikutan juga Pak ya. Pagi, siang, sore, malam. Belum fokus ya. Saya ulangi. Pagi, malam. Pagi, siang, malam. Ya, sedikit aja ya, sudah mulai fokus. Jadi karena sudah tidak ada yang salah tentuannya, jadi saya akan segera mulai. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah puisi. Sini ada sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Bapak Soekarno. Jadi dalam kesempatan hari ini saya meminta kesediaan Bapak Ibu guru, mungkin siapa yang berkenan untuk membacakan puisi ini ya, yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Bapak Soekarno. Silakan Bapak Ibu guru. Siapa yang berkenan dengan senyum-senyum seperti Pak Arif? Pak Arif saja nih. Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama dia Wayan Arisana, bisa dipanggil Aris, Bapak Aris yang di sini mengajar sosiologi. Ya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Yasni Yansi, ya Ibu Yansi sebagai pengajar praktik CGP angkatan 9 dari Ibu Sintia, kemudian Bapak Kepala Sekolah yang mewakili Pak Firman sebagai wakil guru, kemudian Bapak Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, di sini saya diberi kesempatan untuk membacakan puisi terkait Aku Mencintai Indonesia, karya dari Bung Karno. Ya, Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Sebelumnya mungkin saya di sini baru belajar juga baca puisi, ya jadi terakhir saya baca puisi mungkin waktu SD gitu ya. Jadi sudah lama, jadi mungkin pada salah mohon pengertiannya. Oke, baik. Judulnya
aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai beliau, aku mendengar lautan Indonesia yang bergelora. Membanting di pantai beliau itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jika aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang panjang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban, Gunung Meletus, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar Tanjung Pangaran, bukan lagi Tanjung Pangaran yang aku dengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aris, sudah sangat semangatnya menghayati sekali bacaan puisinya. Nah, baik, untuk persingkat waktu saya lanjutkan dengan jadi dari puisi yang telah dibacakan oleh Pak Aris tadi, kira-kira apa sih makna yang terkandung dalam puisi tersebut? Jadi saya akan kesediaannya pada Bapak Ibu Guru untuk bisa menyampaikan pendapat terkait makna yang tersirat dalam puisi tadi. Pak Ibu Gina, silakan Ibu. Selamat pagi untuk Ibu Isi, Bu Yansi ya, mohon maaf Bu, hormat juga Kak Bengman Sitorus, dan CGP Sylvia dan rekan-rekan guru lain. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit makna yang menurut pandangan saya, makna tersirat dari puisi yang sudah dibacakan dengan Pak Aris tadi. Ya, kalau saya lihat, menurut saya sendiri, pandangan saya sendiri, di mana dalam puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, yang memaparkan jelas bahwa Pak Soekarno memaparkan bahwa SDA Indonesia itu sangat melimpah ruah, di mana dijelaskan di situ ada gunung, ada lautan, ada padi. Selain itu juga melihat di bait akhir jika aku melihat wajah anak-anak desa dengan mata yang bersinar, berteriak merdeka merdeka, itu juga menandakan bahwa SDM di Indonesia sebenarnya sangat melimpah juga. Jadi Pak, dalam puisi karya Soekarno ini, makna yang tersirat menurut saya pribadi adalah Pak Soekarno menyatakan bahwa SDM dan SDA itu sangat melimpah jika itu diarahkan dengan baik dan benar, maka akan menjadikan
kekayaan Indonesia untuk masa depan Indonesia yang lebih berjaya lagi. Itu kalau menurut dari pandangan saya terkait apa yang tersirat dalam puisi tersebut. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Risma. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Kang Guru ada tambahan? Sama. Pas ya. Dari Ibu Surya, terima kasih Bapak dan Ibu PP. Perkenalkan saya Bu Surya, mengemban pelajaran biologi. Izinkan saya berpendapat tentang puisi Aku Melihat Indonesia karena Soekarno dari istilahnya teks-teks yang tertuang dalam puisi bisa diungkapkan bahwa Soekarno itu melambangkan bahwa Indonesia itu adalah satu. Apapun yang ada di dalam Indonesia, gunung, laut, orangnya itu adalah satu. Itu Indonesia. Jadi kita berharapkan sesuai dengan sila persatuan Indonesia. Jadi Soekarno berharap bahwa Indonesia ini adalah bersatu kita kuat. Itu intinya daripada puisi ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Surya. Jadi benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru tadi terkait makna yang tersirat dari puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Bapak Soekarno. Jadi di sini langsung saya simpulkan saja. Jadi dalam karya puisi tersebut menggambarkan ada sebuah harapan besar ya untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan menggunakan metafora untuk menggambarkan potensi yang terkandung di Indonesia serta menggambarkan harapan untuk membangun masyarakat yang bijaksana, tempat yang penuh dengan kasih sayang dan bangsa yang maju. Yang terkait tentang puisi, jadi apabila kita kaitkan dengan diskusi kita hari ini, jadi sesuai dengan yang sudah juga tadi disampaikan oleh Bu Yanti selaku PP, jadi kali ini kita akan mendiskusikan terkait cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi yang tadi kita sudah mengetahui harapan dari Bapak Soekarno melalui tulisan puisinya, dan sekarang saya ingin mengetahui juga apa sih cita-cita dari Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 7 Denpasar terkait nanti bagaimana cita-cita untuk murid kita di masa yang akan datang. Jadi selanjutnya kita akan lanjutkan dengan mengisi kalimat rumpang terkait cita-cita untuk murid kita. Jadi untuk petunjuknya selanjutnya saya akan membagikan sticky note pada Bapak Ibu. Jadi nanti masing-masing mendapatkan 6 lembar. Mohon diisi masing-masing sesuai dengan pertanyaan yang sudah tertempel. Jangan saya yang sudah ada di depan juga. Mungkin sebelum dimulai ada pertanyaan. Kita mulai dulu dari kalimat rumpang nomor 1. Ya, kalau Bapak Ibu menulis nanti silakan dikip dulu. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2, baru nanti bergiliran kita lanjutkan di depan. Oke, bisa kita mulai?
Silakan lanjutkan untuk kalimat penumpang. Untuk kalimat nomor 1, kita memimpikan murid-muridnya titik. Silakan dilanjutkan. Baik, apabila sudah selesai untuk kalimat penumpang nomor 1, bisa dilanjutkan dengan kalimat penumpang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah untuk kalimat penumpang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan yang tidak terbuka jawabannya mungkin bisa diisi nomor Bu ya, apa itu nomor kayak apa sebagai tandanya. Untuk kalimat penumpang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Dilanjutkan kalimat penumpang nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dan yang nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan karena Bapak Ibu sudah menuliskan cita-cita untuk hidup kita. Nah, saya akan datang. Jadi saya akan masih ingat ya dengan apa yang dituliskan tadi? Masih ingat ya? Baik, jadi selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk menyampaikan terkait apa yang sudah dituliskan tadi. Bisa dimulai dari siapa yang mau duluan ini? Ya, silakan. Kalau mau berdiri sebentar. Om Swastiastu. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Yansi dan juga Ibu Sylvia, kemudian juga kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan yang pertama untuk menyampaikan apa yang saya tulis dalam sticky note ini terkait dengan melanjutkan kalimat rupa terkait cita-cita untuk murid kita ke depan. Untuk yang pertama, di sini pertanyaannya adalah kita memimpikan murid-murid yang. Nah, dalam hal ini saya menuliskan saya memimpikan murid-murid saya yang selalu bahagia dalam proses pembelajarannya, kemudian dia memiliki karakter. Nah, karakter dalam hal ini mungkin yang kita gaungkan adalah profil pelajar Pancasilanya, dan juga saya memimpikan murid-murid saya yang mampu menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Jadi setiap murid pasti memiliki cita-cita tersendiri, dan saya harapkan dari proses pembelajaran kita di sekolah nantinya dia mampu menggapai cita-cita tersebut dengan mengedepankan adanya karakter yang baik. Kemudian untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kalau menurut pendapat saya percaya bahwa murid itu adalah pusat utama dalam proses pendidikan kita. Mereka adalah insan penerus bangsa yang nantinya kita sebagai seorang pendidik harus mengoptimalkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki seperti itu. Jadi pusatnya ada di mereka. Kita harus mengoptimalkan apa yang bagaimana caranya agar siswa-siswi kita tersebut nantinya mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki tersebut. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Itu yang saya jawab di sini, yaitu profil pelajar Pancasila. Kenapa pendidikan karakter? Mengingat saat ini di era globalisasi saat ini, selain akademik dan non akademik, karakter itu adalah hal yang menentukan keberhasilan anak di masa yang akan datang. Jadi seorang anak yang memiliki keunggulan di bidang akademik ataupun non akademik, apabila tidak didukung dengan karakternya, tentu tidak akan bisa menggapai kesuksesan yang optimal. Jadi di sini di sekolah selain kita mengutamakan secara akademik, pengembangan siswa secara akademik, non akademik itu juga harus mengembangkan karakter dari peserta didik. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau menurut pendapat saya, murid di sekolah kita di SMA Negeri 7 Denpasar itu sangat sadar betul akan potensi yang mereka miliki. Jadi ada memang siswa yang berpotensi dalam bidang akademik, non akademik. Jadi mereka sudah bisa menentukan arah mana yang ingin mereka ambil. Jadi ada siswa yang memang unggul di akademik, mereka akan lebih bersemangat di bidang akademiknya. Yang unggul di non akademik akan lebih bersemangat di bidang non akademik. Tapi di sini peran kita sebagai seorang guru adalah mendukung potensi tersebut dengan tetap menyeimbangkan antara akademik, non akademik, dan juga karakter dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menyukseskan pelaksanaan Merdeka Belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang saya jawab di sini. Mengapa demikian? Karena pelaksanaan Merdeka Belajar itu sendiri adalah salah satu proses pembelajaran yang mampu mengedepankan bagaimana cara mengembangkan potensi dari peserta didik kita, baik dalam bidang akademik, non akademiknya, dan juga karakternya. Jadi Merdeka Belajar ini sangat mendukung
keberhasilan dari proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Dan yang keenam adalah kita dalam sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan daripada visi dari SMA Negeri 7 Denpasar, tentu kita warga sekolah ini paham bahwa harus adanya kolaborasi dan kerjasama dari berbagai guru mata pelajaran, kemudian dari orang tua dan siswa itu sendiri untuk menyukseskan visi dari SMA Negeri 7 Denpasar itu sendiri. Jadi dalam hal ini kita dalam sekolah ini paham bahwa perlu adanya kolaborasi yang lebih mendalam lagi dalam melaksanakan merdeka belajar, dalam membuat profil pelajar Pancasila untuk lebih menyukseskan dan mengoptimalkan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi kita di SMA Negeri 7 Denpasar yang tentunya sangat beragam. Potensi yang berada di SMA 7 itu akan berhasil dicapai, dioptimalkan dan dikembangkan oleh siswa dengan adanya kolaborasi dari seluruh warga SMA Negeri 7 Denpasar. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatan. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Bu Mani ya, sudah menyampaikan cita-citanya, cita-cita Ibu Mani untuk murid di masa yang akan datang, utamanya untuk murid SMA Negeri 7 Denpasar. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Ina untuk menyampaikan. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, saya akan nyambungin apa yang saya isi terkait cita-cita untuk murid ya dari kalimat Bupang ini. Saya mulai dari yang pertama, kita memimpikan dari murid yang unggul berkarakter. Kalau saya menurut saya pribadi, setiap insan manusia harus diimbangi tidak hanya dengan memiliki kepandaian atau kepintaran, namun harus memiliki karakter yang unggul sehingga mampu menjadi manusia yang lebih berkualitas ke depannya. Oke. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan yang unggul sesuai dengan bisa sesuai dengan potensi mereka, entah mereka unggul dalam akademik ataupun non akademik. Maka kita sebagai seorang guru harus mendukung potensi mereka, sama seperti apa yang kita dikatakan tadi oleh Ibu Mani, selaras dengan itu ya maksud saya. Oke, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Sejalan dengan apa yang sudah saya sampaikan di nomor 1, pendidikan karakter itu menjadi hal yang utama yang harus diajarkan oleh satuan pendidikan. Jadi jika karakter anak tersebut sudah dididik dengan baik, secara otomatis mereka akan menjadi manusia yang lebih baik di depannya, diimbangi dengan potensi yang mereka miliki. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa membutuhkan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Jadi menurut saya pribadi, siswa sebagai guru kita harus mampu memberikan pembelajaran kepada mereka yang setiap pertemuannya harus bisa menarik perhatian mereka. Kita sebagai guru yang harus berusaha seinovatif mungkin untuk menjadikan pembelajaran itu menyenangkan, sehingga siswanya akan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Lalu yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu menerapkan pendidikan profil Pancasila sesuai dengan apa yang didasarkan oleh kurikulum Merdeka. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita mampu unggul secara akademik dan non akademik berlandaskan Sankatilo kembali yang selaras dan harmonis dengan alam dan isinya. Dan sekian yang mampu saya isi dari kalimat Bupang untuk cita-cita untuk murid dan kemajuan dari SMA Negeri 7 Denpasar. Kesempatan saya kembalikan kepada Bu Sylvia, saya ucapkan terima kasih.
terima kasih Bu Vina. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Agus Eka. Baik, terima kasih Ibu Setia atas kesempatannya. Selamat pagi Ibu. Baik, di sini saya akan membacakan beberapa kalimat isi dari keluar rumah yang telah saya isi tadi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Seperti yang sudah disebutkan oleh sebelumnya Ibu Bu Pina dan juga Ibu Pagi. Di sini saya mengimpikan bahwa murid-murid saya itu pandai dalam hal bidang akademik dan non akademik. Di samping mereka juga mempunyai karakter atau pendidikan karakter yang bagus. Itu yang saya inginkan. Karena siswa itu tidak hanya bisa di akademik, tapi juga harus bisa di bidang non akademik. Itu menurut saya. Nah, terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah menurut saya siswa itu adalah generasi penerus yang harus kita perlu bina dan juga didik supaya nantinya siswa ini bisa setelah mereka keluar dari sekolah itu bisa menjadi seseorang yang bisa meneruskan menjadi generasi penerus bagi bangsa kita. Itu menurut saya. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan itu pertama saya adalah pendidikan berkarakter. Ya. Seperti yang juga hal disampaikan oleh Bu Mani dan Bu Mina sebelumnya, pendidikan karakter sangatlah penting pada generasi saat ini. Apalagi menurut saya pandangan saya sekarang, pendidikan karakter siswa itu benar-benar harus digalakkan. Terus selain pendidikan karakter, siswa juga harus diajarkan bagaimana caranya mereka menghargai dan juga mencintai lingkungan di sekitar mereka, terutama lingkungan sekolah. Bagaimana caranya mereka menghormati guru dan juga mencintai teman-teman mereka. Itu juga dalam hal pendidikan karakter itu yang harus digalakkan. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut saya itu siswa harus menjaga nama baik sekolah dan juga mengharumkan nama baik sekolah dengan cara menggali potensi diri mereka masing-masing dan tentunya itu diperlukan peran kita sebagai guru untuk membimbing mereka supaya mereka bisa menggali potensi dan juga minat dan bakat yang mereka miliki. Terus yang kelima, kita dari sekolah ini yakin untuk mendidik dan juga saling bahu-membahu agar generasi terus berbangsa yaitu siswa bagaimana caranya memiliki karakter yang bagus dan selain karakter juga muncul pilihan akademis dan non akademis sesuai dengan apa yang mereka punya minat dan bakat mereka. Itu yang saya yakin. Terus yang nomor 6, kita dan warga sekolah dipaham bahwa harus menurut saya sesuai dengan visi dan misi di sekolah harus menjaga dan juga mengharumkan nama sekolah. Itu mana salah satu visi kita yaitu unggul dan juga menjaga nama baik sekolah ini supaya bisa menjadi contoh depannya. Itu yang menurut saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya melanjutkan Pak Aris, silakan. Ya, baik, terima kasih atas sambutannya. Saya berikan lagi kesempatan untuk berbicara. Di sini saya ingin mengungkapkan beberapa statement atau pendapat saya tentang kalimat berempat yang sudah disediakan untuk cita-cita untuk murid nanti ke depannya. Ya, seperti yang kita ketahui ataupun sudah ada di depan itu yang pertama ada kita memimpikan murid-murid yang mungkin hampir sama ya jawabannya dengan guru-guru yang lain karena mungkin kita sudah satu visi dan misi di sekolah ini ketika kita ingin menggalakkan sebuah pendidikan yang berkarakter seperti yang mungkin yang sudah viral di media sosial bahwa karakter itu sangat penting ya mereka bisa memilah dan memilih
yang mana perilaku yang baik dan yang tidak baik, sehingga pendidikan karakter itu penting. Memang kita bisa menguasai sebuah ilmu pengetahuan akademik dan non akademik, tapi karakter itu yang harus dipilah dan dipilih seperti itu. Ya, itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, terkait kita percaya bahwa murid adalah. Nah, di sini saya menuliskan bahwa murid itu di zaman sekarang ini di perkembangan teknologi sudah semakin cepat. Murid kita itu bukan lagi kertas kosong yang dulu dilakukan oleh orang tua kita dulu. Murid itu kertas kosong, bukan lagi kertas kosong, tapi kertas yang sudah diisi ataupun sudah buku. Ya, sudah ada isinya berbuku itu. Cuma kita sekarang gimana seorang guru bisa mengarahkan, membimbing dia untuk melayani ataupun pendidikan yang digaungkan oleh Bapak Kiai Dewantara seperti itu. Bahwa kita percaya bahwa murid sekarang ini sudah ada isinya, tinggal kita sekarang mengembangkannya, mengarahkannya ke arah yang mereka inginkan, bukan lagi dalam yang guru inginkan, tapi yang mereka inginkan kemana mau mereka arahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu di sekolah kita mengutamakan tidak hanya di lingkungan sekolah seperti yang tadi disampaikan, mungkin sekolah kita tentu pendidikan karakter itu penting melalui P5 proyek penguatan produk pelajaran Pancasila. Kemudian di kelas kita juga mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada peserta didik, yang dimana seperti yang disampaikan Bu Pina dengan inovasi beberapa inovasi pembelajaran yang harus kita buat, yang harus kita bikin, yang dimana bisa menarik perhatian siswa sehingga mereka bisa belajar dengan bahagia seperti yang disampaikan oleh Bu Mani seperti itu. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu berkaitan dengan pendidikan berlaku. Murid di sekolah itu juga menjadikan ajang untuk mencari jati diri mereka, bukan lagi untuk ya ada beberapa yang mungkin memang menempatkan sekolah itu sebagai sebuah pendidikan saat itu, tapi ada beberapa murid yang menempatkan sekolah itu sebagai pencarian jati diri mereka, sehingga untuk mengarahkan ataupun atau mereka tidak lagi menyimpang, kita sebagai guru punya tanggung jawab ataupun punya tugas untuk mengarahkan mereka agar bisa melakukan hal yang positif tanpa kita mengenali hal yang beberapa yang mereka lakukan dianggap benar oleh mereka, tapi kita anggap itu tidak benar seperti itu. Kemudian yang kelima, kita orang sekolah ini yakin bahwa untuk menunggu program pemerintah yang sering digaungkan sekarang Indonesia Emas tahun 2025, gimana sih cara berbuat? Salah satunya dalam lembaga pendidikan tentunya. Kita di sini sebagai pendukung pembentukan karakter dan pembentukan kesiapan SDM untuk Indonesia Emas tahun 2025 melalui lembaga pendidikan harus bisa betul-betul dengan yakinkan bahwa kita guru juga dan juga dengan peserta didik mampu mendukung hal tersebut dengan seperti yang dilakukan oleh Bu Mani. Kita perlu kolaborasi antara orang tua, antara guru pelajaran, dan juga lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa visi dan misi itu sangat penting untuk kita bertindak atau menjadikan sebuah itu sebuah alasan seperti yang tadi dikatakan Pak Eka bahwa visi menuju umur akademik dan non akademik, dan juga ada berukur di bidang impact. Ya, sekarang ini dewasa ini seiring perkembangan globalisasi yang sangat cepat, society revolusi industri yang semakin pertama itu penggunaan impact teknologi sangat diperlukan ataupun harus, bukan lagi satu, tapi harus dikuasai. Kalau itu yang tidak dikuasai akan ketinggalan jauh untuk kita sendiri ataupun strategi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan. Luar biasa sekali Pak Asya. Selanjutnya yang terakhir ya, silakan sampaikan Bu Surya.
kasih atas kesempatannya Bu Bebe. Mungkin saya juga dapat yang terakhir ini adalah mungkin visi saya untuk sekolah yang mendatang itu hampir sama dengan guru-guru muda yang sangat kreatif dan inovatif ini. Jadi apa yang saya tulis itu adalah kita memberikan murid-murid yang saya impikan itu adalah murid yang beriman. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan ketuhanan. Saya harap murid-murid saya itu adalah takut dengan Tuhan. Yang kedua sama dengan yang guru sampaikan Bapak Ibu guru, itu adalah pasti karakter. Karakter, apa gunanya orang pintar tetapi tidak memiliki karakter? Itu adalah ujangan dari saya dari kecil dituduhkan oleh orang tua saya. Kamu boleh pintar sepintar-pintarnya, tetapi kalau kamu tidak memiliki karakter, itu nol besar. Itu yang saya ingat dari dulu. Lalu yang selanjutnya adalah saya meminta siswa yang mampu berpikir kritis dan berpendapat. Karena banyak sekali siswa-siswa saya itu adalah tidak mampu untuk mengutarakan apa yang ada di dalam isi hatinya. Berbicara di depan umum itu masih grogi. Jadi saya berharap bahwa anak didik saya itu adalah mampu berpikir kritis, mengutamakan dan membicarakan atau mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Yang ini adalah yang terakhir adalah berkolaboratif. Apapun itu dikerjakan sendiri tidak akan sempurna. Perlu orang-orang mendukung kita, makanya perlu berkolaborasi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, saya percaya bahwa murid itu adalah aset bangsa yang memiliki perbedaan dan keunikan yang masing-masing. Keunikan masing-masing mereka miliki, sehingga kita sebagai seorang guru perlu untuk mengembangkan sesuai dengan kodrat dan bakat alamnya, sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Apa yang dimilikinya itu kita wajib atau kita berkewajiban sebagai seorang guru untuk mengembangkan apa sih yang maunya mereka, apa sih yang minatnya mereka, energi-energi potensial apa yang dimiliki oleh seorang siswa. Yang selanjutnya yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Ini saya ingin di sekolah itu kan mengembangkan karakter, potensi diri murid secara optimal dan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan penerapan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan santun. Seperti mungkin yang Ibu Bebe ketahui, kalau sekarang kan sibuk Ibu, jadi di SMA 7 itu kalau memang ada tamu, ada gurunya pasti mengucapkan salam swastiastu. Kami di SMA 7 mengucapkan hal seperti itu. Selanjutnya yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu datang itu untuk kita didik, menjadi insan yang mandiri, berkarakter dan tekno-humanistik. Kenapa saya ingin siswa-siswa saya, murid-murid saya berkarakter tekno-humanistik? Seperti kita ketahui sekarang itu zaman global IT namanya. Jadi banyak sekali kebablasan. Dia menguasai IT, tapi etika, kode-kode etik manusia tidak dijalankan. Sehingga saya ingin itu manusia atau peserta didik saya itu melek IT, menguasai IT, tetapi juga kode etik harus dijunjung. Yang kelima, kita di sekolah ini yakin untuk menggali dan mengembangkan potensi murid secara optimal untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setidaknya kita di SMA 7 menggali potensi siswa ya sesuai dengan arahan kurikulum merdeka, yaitu berpusat kepada siswa.
Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini yang terakhir, yang nomor 6, bahwa mewujudkan merdeka belajar itu mungkin kalau sendiri akan sangat susah sekali. Oleh karena itu, saya berharap bahwa dengan adanya guru-guru muda yang ada di SMA 7 ini, kita berkolaborasi. Guru saling kita bergerak dan menggerakkan komunitas yang ada di SMA 7 untuk mewujudkan visi dan misi yang ada di SMA 7 Denpasar. Demikian cita-cita saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Jadi sudah menyampaikan tadi kalimat penumpang ada 6 ya, yang sekaligus merupakan cita-cita Bapak Ibu kita di masa yang akan datang. Jadi dari apa yang sudah saya simak ya, jadi di sini tadi ada disampaikan terkait karakter, kemudian unggul akademik, non akademik, kemudian unggul dalam penguasaan teknologi, menguasai teknologi, ya. Kemudian juga ada beriman, komunikatif, dan juga ada kolaboratif. Jadi itu poin-poin utama yang berhasil saya tangkap dari pemaparan Bapak Ibu. Jadi kalau kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila, tadi juga sudah disampaikan ya, saya mengharapkan terbentuknya murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu sudah menanamkan apa yang sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran, juga berpusat pada murid, bagaimana membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, ya, inovatif, meningkatkan kreativitas siswa. Saya kira itu sudah bisa masuk ya ke dalam dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kalau kita melihat kembali visi dari SMA Negeri 7 Denpasar, yaitu unggul akademik, non akademik, berkarakter, peduli lingkungan, menguasai teknologi informasi, berlandaskan namun sakti local bani. Seperti itu ya visi sekolah kita. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Nah, melihat dari visi sekolah ini, apabila kita hubungkan sekarang ke cita-cita yang sudah Bapak Ibu tuliskan tadi, yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah? Mungkin bisa disampaikan ya, mungkin berdiri juga sampaikan sedikit pendapatnya kenapa Bapak Ibu bisa menyampaikan selaras di kegiatan ini. Dimulai dari silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut pendapat saya sendiri, selaras. Mengapa demikian? Karena di sini dalam lembaga pendidikan kita menginginkan anak didik kita yang tentunya unggul dalam bidang akademiknya, kemudian ada juga yang unggul dalam bidang non akademik, dan tentu dengan mengedepankan pendidikan karakter. Selain itu, mengingat juga saat ini teknologi itu sangat-sangat dibutuhkan pengetahuan terkait dengan teknologi. Jadi cita-cita kita ke depannya juga sesuai dengan disampaikan tadi adalah anak didik kita mengenal teknologi dan juga bisa memanfaatkannya dengan bijak. Itu sesuai dengan visi dari sekolah kita dalam menguasai teknologi informasi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Bu Vina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya kembali. Dari pendapat saya pribadi, apakah sekolah yang SMA Negeri Denpasar sudah selaras dengan misi dan visi dari sekolah? Menurut saya sudah sangat selaras.
Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, dari unggul akademik dan akademik. Jika dilihat dari unggul akademiknya, SMA Negeri 7 Denpasar sangat memberikan peluang untuk siswa-siswanya yang pandai atau yang unggul dalam akademik untuk terus berprestasi, misalnya mengikuti ajang lomba, olimpiade dan e-sport dengan baik oleh sekolah, kepala sekolah, guru dan pembinaan yang sangat baik. Lalu dilihat jika dari non akademiknya, seperti potensi-potensi di luar pengetahuan yang mereka dapatkan, seperti ekstrakurikuler yang beragam, mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti ekstra dengan baik, mengikuti lomba, sama seperti yang saya katakan tadi, diberikan kesempatan untuk mereka unggul dalam potensi mereka yang di luar akademik tersebut, entah itu pandai dalam atlet, begitu mereka sport untuk terus maju. Jika dilihat dari karakternya, SMA 7 dari zaman yang masih sebagai siswa di sini selalu ditanamkan untuk sopan santun yang utama, menyapa tamu, jangankan tamu, menyapa guru yang hadir pun di depan, guru yang datang pun yang hadir di depan kita harus wajib mengucapkan Om Swastiastu dan senyum. Jadi dari yang masih sekolah sampai sekarang pun yang kembali lagi menjadi guru di sini, SMA 7 sudah sangat menenangkan didik karakternya dengan sangat baik. Lalu ada peduli lingkungan, berdasarkan kalau dia bilang peduli lingkungan itu selaras dengan dari namun satu kilo kembali, kita harus harmonis dengan isi, baik itu lingkungan dan isi dari sekolah tersebut, termasuk warga sekolahnya pun kita harus ramah, menjaga dan saling mengayomi, ya, seperti itu. Jadi tidak hanya antara guru dan siswa, siswa terhadap sama siswa, dan guru sesama guru pun harus saling menjaga keharmonisannya juga, seperti itu. Lalu menguasai teknologi dan informasi. Menurut saya pribadi, SMA Negeri 7 Denpasar sudah sangat mengusahakan untuk selalu untuk mendukung yang namanya teknologi informasi tersebut, dengan terus mengupayakan siswa-siswanya dengan teknologi-teknologi yang baru dalam menutup proses pembelajarannya dan mengarahkan siswanya untuk teknologi dan informasi yang menurut saya sesuai etikanya, tidak melenceng dari etikanya. Misalnya diajarkan untuk membuat video konten itu harus bermanfaat untuk pendidikan dan pergaulan yang lebih baik dari depannya, bukan untuk membuat video konten yang melenceng seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian pendapat saya terhadap misi sekolah. Oke, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vina. Jadi di sini saya menangkap Ibu Vina sudah melaksanakan pembelajaran yang kontekstual, ya. Jadi sehingga pembelajaran bagi siswa itu terasa lebih bermakna, tidak teoritis saja, ya. Tapi apa sih manfaatnya bagi diri murid? Di sana kita dapatkan poin kontekstual dan juga menyenangkan bagi siswa. Bayangkan jika tidak kontekstual, tidak bermakna bagi murid, pasti murid akan bertanya-tanya, teori ini nanti apa sih gunanya untuk saya? Apa sih nanti implementasinya bagi saya setelah saya tamat dari SMA Negeri Denpasar? Pasti akan muncul pertanyaan besar seperti itu, ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Agus Sena, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan Bu Cynthia. Baik, di sini apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan kita berumur? Di sini saya tidak banyak lagi menambahkan, ya. Menurut saya sendiri itu sudah sangat sesuai seperti yang dikatakan oleh Ibu Mari tadi dan juga Ibu Vina sudah banyak disampaikan, di mana visi dan misi kita sudah sesuai. Bisa saya katakan itu bisa dibuktikan dari berbagai prestasi yang sudah didapatkan oleh
perkembangan diri kita. Ya, di mana di sini unggul dalam bidang akademik dan akademik. Ya, bisa saya kasih contoh seperti di bidang akademik kita sudah tahun kemarin sudah mendapatkan yaitu juara umum 2 Olimpiade kali. Nah itu sudah memberikan kita sudah unggul dalam sudah bisa katakan kita sudah unggul dalam bidang akademik. Itu contohnya. Terus kalau di unggul bidang akademik, siswa kita sudah juga membuktikan diri mereka sendiri dengan berbagai lomba atau dengan berbagai lomba seperti di bidang akademik itu sudah menjadi juara, banyak juara-juara yang siswa kita sudah dapatkan. Nah, terus kalau di bidang teknologi, menguasai teknologi, kalau dikatakan menguasai teknologi ya jelas siswa kita sudah mereka sudah lahir di teknologi yang sudah canggih zaman sekarang. Artinya mereka sudah sangat bisa menguasai teknologi. Hal tersebut bisa dibuktikan, bisa kita lihat dalam kecerdasan siswa. Kita tidak lagi siswa dalam dengan cara yaitu hanya sekedar menulis saja, tapi banyak tugas-tugas yang sudah didukung oleh teknologi yang ada saat ini, seperti contoh yaitu siswa ditugaskan untuk membuat podcast. Itu kan sudah membuktikan bahwa visi sekolah kita itu sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk menjadikan murid itu adalah unggul dalam bidang akademik dan ekonomik dan juga menguasai teknologi berdasarkan namun seperti yang sesuai itu jadi menurut saya. Terima kasih Pak Agus. Ada Pak Agus. Ya baik, terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Ini saya ingin menambahkan juga lagi sedikit terkait mungkin seharusnya visi kita dengan cita-cita yang tadi saya sampaikan terkait cita-cita itu siswa atau untuk peserta didik. Nah, di sini mungkin sama juga dengan teman-teman guru yang lain, teman-teman guru yang dimana saya bahwa visi sekolah sudah selaras dengan apa yang tadi saya sampaikan, bagaimana unggul akademik, kemudian karakter juga, bagaimana kita memusatkan juga pendidikan para karakter yang bisa disampaikan oleh Bu Surya juga, yang dimana perlu menguasai teknologi dan harus menguasai teknologi, tapi juga perlu karakter di dalam memanfaatkan teknologi itu seperti itu. Kemudian peduli lingkungan. Nah di sini dewasa ini yang dimana yang menjadi pusat perhatian saya pada dewasa ini adalah udara yang ada di Jakarta yang sudah dikatakan sangat tercemar seperti itu. Kemudian kemarin sempat ada cuitan di media sosial terkait udara di Denpasar katanya sudah hampir menyamai ya, tapi untungnya di sini mungkin masih aman-aman saja ya Mas Sekarang. Mudah-mudahan itu menjadi visi kita juga atau yang harus dilakukan juga di era sekarang ini yang benar-benar memang kita harus unggul akademik, non-akademik dan juga karakter, tapi juga peduli terhadap lingkungan yang salah juga dan konsep dilakukan. Karena kita menjaga harmonisasi dengan alam di sekitar kita, ya menjaga harmonis itu, sehingga bisa menjaga lingkungan yang bisa membuat kita tetap nyaman dan sehat tinggal di bumi ini seperti itu. Yang juga nanti juga bisa kita wariskan dengan anak kita seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena saya sudah memang sudah selaras. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris. Jadi benar sekali yang disampaikan melihat fenomena yang sudah terjadi di Bali maupun di luar Bali. Jadi sangat penting sekali kita menanamkan ya visi ini kepada siswa, tidak hanya mewacanakan saja, tetapi agar bisa juga diimplementasikan untuk tujuan sekolah kita khususnya ya. Dan karena di sini berlandaskan saya kira apabila kita bisa dulu mengawali dari sekolah ya, alangkah bagusnya nanti siswa juga bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan di luar sekolahnya ya, sehingga bisa tercipta Bali yang harmonis. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Surya. Terima kasih. Mungkin saya di sini adalah juga menyimpulkan saja, karena apa yang disampaikan itu semua sudah mengenai tentang visi kita, sekolah kita, unggul akademik, non akademik, berkarakter,
peduli lingkungan, menguasai teknologi berdasarkan namun target kilogram tadi itu semua sudah disampaikan. Jadi visi sekolah kita sudah sesuai dengan cita-cita. Itu terbuktinya sedang keunggulan-keunggulan itu sudah disampaikan tadi. Ada mungkin semua atau masyarakat umum sudah tahu bagaimana keunggulan SMA 7 Denpasar. Mengenai peduli lingkungan, mungkin Ibu baru masuk SMA 7 sudah melihat bahwa lingkungan kami tertata dengan rapi, bersih, nyaman. Itu kami upayakan memang untuk peduli lingkungan kepada siswa-siswa dan semua komunitas yang ada di SMA 7. Dan juga namun Satker Kiloga Bali itu mencerminkan bahwa kami di sini semua merasa nyaman, senang ada di SMA 7 Denpasar. Begitu kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan juga nih Bu Yanti. Jadi berdasarkan cita-cita yang sudah teman-teman rumuskan, sebenarnya hampir sama dengan cita-cita yang saya tanamkan juga pada diri saya. Ya. Jadi mulai dari saya melakukan pembelajaran dan mengadopsi teknologi karena kita tahu saya mengajar bahasa Bali, ya, yang dianggap tanda kutip siswa ini bahasa Bali itu apa sih nanti? Bisa nggak nanti? Apa manfaatnya saya ketika saya kuliah? Apalagi yang memilih nanti kuliahnya luar negeri, ya, yang dianggap tidak penting. Nah, disinilah tugas berat saya, PR besar saya. Jadi saya sering berkolaborasi, komunikasi dengan sejawat saya, Bu Karina dan juga Pak Sadia, bagaimana ya kita menghadapi permasalahan seperti ini. Jadi kita mulai untuk membuat inovasi, misalkan buat apa nama aksara Bali, kalau misalkan dalam buku kita menugaskan siswa untuk buatkan instansi DPRD Provinsi Bali, pasti bisa. Apalagi dengan googling, pasti bisa. Nah, jadi saya coba berinovasi, saya ajak anak-anak untuk menggali mimpi. Ya, anak-anak kejamkan mata 5 menit kita gali dulu. Silakan gali mimpi kalian. Setelah kalian tamat nanti melanjutkan apa? Ya, apa yang kalian inginkan? Misalkan melanjutkan psikologi, apa mimpi setinggi-tingginya setelah kalian bisa lulus psikologi? Saya ingin buka layanan konsultasi psikologi itu. Jadi buatlah sekarang papan nama aksara Bali, ya. Menerima konsultasi psikologi, jadi sudah masuk kontekstualnya, ya. Seperti itu mungkin salah satu sharing dari saya yang sudah saya terapkan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya, mungkin yang lain bisa saya sampaikan sebagai tambahan informasi kepada Ibu PB. Jadi kami juga di SMA Negeri 7 Denpasar sudah mulai menggerakkan pertama di tahun ini komunitas praktisi, ada komunitas belajar SMA Negeri Denpasar, kemudian juga sedang aktif-aktifnya bergerak tim literasi sisma yang sekarang sedang panitianya bergerak untuk pemilihan duta literasi dan juga penyusunan hasil karya siswa. Jadi nanti ada yang berupa cetak seperti majalah ini dan juga nanti dalam bentuk digitalnya. Itu sedang kita godok sekarang sehingga nanti bisa goalnya nanti hasilnya finish di bulan November. Baik, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan lagi Bapak Ibu terkait visi dari sekolah kita atau memang pas seperti itu saja seperti yang sudah dirumuskan bersama? Kira-kira ada nggak yang perlu ditambahkan lagi dari visi sekolah kita? Karena tadi kalau sudah beriman, berakhlak, berarti sudah masuk ke karakter ya, sudah masuk ke karakter, kemudian juga menguasai teknologinya sudah. Ya, jadi sini saya simpulkan bahwa visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita yang Bapak Ibu guru rumuskan selama ini dalam pembelajaran khususnya, dan tidak ada tambahan untuk visi sekolah kita ke depannya. Jadi di dalam hal ini bukan bermaksud untuk ayo kita rubah visi sekolah kita, tidak, ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan utama adalah apakah cita-cita kita yang kita tanamkan kepada murid ini sudah selaras dengan visi sekolah kita. Jadi itulah unsur utama dari diskusi ini, bukan untuk merubah visi sekolah.
Baik, karena sudah saya simpulkan, saya lanjutkan saja. Ya, tadi sudah setuju ya. Saya petikkan. Nah, ini. Berikutnya kita akan merincikan contoh perilaku yang konkret. Menurut Bapak Ibu, bagaimana sikap murid, guru, orang tua, dan warga sekolah lainnya yang mencerminkan isi sekolah? Silakan dipikirkan dulu. Nanti saya beri kesempatan kembali kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan secara bergiliran, baru kita simpulkan bersama. Sudah siap untuk menyampaikan? Menurut Bapak Ibu, bagaimana sikap murid, guru, orang tua, dan warga sekolah lainnya yang mencerminkan isi sekolah? Mungkin ini lebih ke implementasi konkret Bapak Ibu yang selama pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan di kelas. Bu Surya sudah pegang mic, sepertinya sudah mau berbicara. Silakan Ibu. Terima kasih. Seperti yang Ibu bilang, penerapan visi yang saya, menurut penerapan visi di kelas saya, itu tadi kan visinya ada yang berkarakter unggul akademik. Itu saya berusaha penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu adalah memberikan siswa sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pembelajaran yang merupakan pendapat, memberikan atau menyetor tugas sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Itu satu juga yang paling muncul adalah istilahnya kayak mengucapkan salah. Jadi Swastiastu di dalam kelas karakter pemimpin pembelajaran dan juga pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Itu yang saya usahakan yang untuk penerapan visi sekolah. Dan juga yang terakhir itu adalah pelaksanaan, itu penerapan kelas yang nyaman. Saya waktu di kelas itu pasti menyoroti tentang satu, bagaimana kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran saya. Kedua, keadaan kelas apakah bersih, apakah masih ada sampah, itu bisa saya koreksi. Itu adalah salah satu wujud daripada penerapan visi sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Surya. Dilanjutkan dulu pendapatnya Bapak Aris. Oke, baik, terima kasih Bu Surya. Di sini merincikan contoh perilaku yang konkret ya saya sebagai guru untuk mencerminkan visi sekolah. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Surya dan saya juga ingin menambahkan terkait sikap saya untuk membentuk sebuah pendidikan karakter yang dimana ini barusan kemarin terjadi, yang dimana siswa keluarga saya ada yang punya masalah seperti itu, jadi dia tidak, untuk absensinya cukup banyak tidak hadir. Kemudian kita berkolaborasi dengan sama guru, tentu dengan guru konseling atau guru BK yang bertugas di kelas saya, kemudian juga melibatkan orang tua tentunya untuk kita berusaha mencarikan solusi kepada untuk mengatasi masalah tersebut, untuk menggolkan atau mencapai visi kita membentuk karakter siswa yang sesuai dengan aturan atau nilai dan norma yang berlaku di SMA 7 ini seperti itu. Kemudian kita kemarin juga sudah melakukan kunjungan ke rumah-rumah seperti itu, menggali masalah apa yang dialami oleh anak tersebut. Kemudian juga itu juga berhasil. Kemudian kita juga panggil ibunya ke sekolah untuk mencari solusi bareng-bareng dengan warga dan juga guru lainnya. Akhirnya kemarin dia mau sekolah itu pun berkat perjuangan kita juga, dan juga melibatkan murid juga. Murid itu siapa, teman-teman sekelas anak tersebut, mulai dari perangkat kelasnya dan teman-temannya saya libatkan untuk ikut juga merayu anak tersebut untuk mau bersekolah kembali. Akhirnya kemarin dia mau bersekolah. Nah itu kan cerminan visi saya untuk karakter
siswa yang dimana melibatkan murid, guru, orang tua, gitu. Seperti itu. Kemudian visi yang lain turun baca di kelas itu kemarin saya karena pelajaran saya itu adalah sosiologi yang dimana mengkaji ilmu atau ilmu yang mengkaji tentang masyarakat seperti itu. Jadi tentu saya harus melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolahnya ataupun di luar sekolah seperti orang tua sendiri gitu. Kemarin saya sempat melakukan sebuah riset kecil dengan anak-anak terkait identitas yang ada di sekolah ini dan juga yang ada di sekitar rumahnya seperti itu. Kita melibatkan seluruh elemen yang sekolah termasuk murid, guru, dan juga warga sekolah lainnya, dan juga termasuk orang tua yang ada di rumah di mana mendukung kegiatan penelitian ini untuk terjun masuk ke masyarakat, membantu anaknya untuk melakukan sebuah riset kecil, wawancara kecil dengan didorong oleh orang tuanya, dengan tetangganya seperti itu, dengan identitas mereka yang sangat beragam di Bali ini seperti itu. Mungkin itu saja pelaku konkret yang mencerminkan visi dari sekolah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris. Bisa dilanjutkan oleh Pak Museka. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Baik, menurut saya apa yang merupakan pencerminan tiada sikap konkret yang tadi saja ungkapkan kepada saya. Menambahkan sedikit dari sudah banyak yang disampaikan oleh Ibu Surya dan juga Bapak Aris. Di sini saya melihat kalau kita ingin membina sesuatu yang namanya pendidikan karakter siswa itu kita tidak bisa berperan sendiri. Itu juga perlu yang namanya peran perempuan. Nah, di sini menurut saya apa yang sudah jalan dengan visi sekolah, saya melihat mana orang tua itu sangat berperan dan mendukung berbagai macam yaitu mendukung dan support kegiatan sekolah. Misalkan di sini saya melihat ada beberapa orang tua yang membantu ketika anaknya sedang untuk persiapan lomba. Tidak hanya guru, tapi juga orang tua juga ini mensupport dan membantu siswa itu membantu dalam hal kegiatan lomba tersebut. Nah, itu saya sudah mencerminkan dan juga sudah sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu dalam unggul bidang akademik dan non akademik selain hal contoh berkarakter yang sudah disebutkan oleh Aris dan juga Bu Suryanti. Di samping selain contoh yang diberikan oleh mereka tersebut, ya itu aja sih menurut saya pernah saya. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Bu Guna. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, terkait sikap konkret sesuai dengan visi sekolah, bagaimana menurut Bapak Ibu, bagaimana sikap murid, guru, orang tua dan warga sekolah lainnya mencerminkan visi sekolah. Oke, dari pengalaman saya pribadi, kemarin sebagai wali kelas 10, saya menjumpai suatu masalah di mana masalah tersebut seorang anak ini pintar sebenarnya dalam KPI-nya kemarin dan dalam pembelajaran juga bagus seperti itu. Lalu di SMA 7 Denpasar mengadakan namanya tentang literasi yang berkaitan dengan program literasi sekolah. Anak tersebut ternyata sekalipun pintar namun memiliki rasa kurang percaya diri pada dirinya, apakah mampu menjadi mampu tidak ada nantinya untuk public speakingnya ataupun padahal secara kepintaran anak tersebut mampu ya menurut saya. Lalu yang saya bisa lakukan adalah melakukan kolaborasi bersama rekan-rekannya atau teman-temannya, guru lain dan orang tuanya. Jadi saya mulai dari untuk mensupport anak tersebut agar mau ikut duta literasi, calon duta literasi tersebut. Saya mengajak rekan-rekannya atau teman-temannya untuk mensupport anak tersebut seperti ayo ikut yuk, usah aku aja takut, biar kita punya pengalaman lebih dan gitu. Jadi teman-teman juga mensupport. Namun anak tersebut juga masih kurang kuat tekadnya. Lalu saya ajak beberapa guru untuk membantu mensupport anak tersebut.
saya ajak kalau nggak salah saya ajak guru matematikanya yang pas juga ngajar di situ. Terus saya juga salah satu guru yang saya juga support, dan ada guru BK yang bukan Francisca yang saya ajak untuk mensupport anak tersebut. Dicoba aja dengan takut. Jadi anak tersebut mulai sedikit ragu di antara enggak atau ingin ikut gitu. Terus saya menghubungi orang tuanya ternyata sangat semangat sekali mendengar adanya namanya duta literasi tersebut dan mendukung sekali anaknya untuk mengikuti duta literasi tersebut. Ternyata orang tuanya mampu membujuk anak tersebut untuk tidak takut yang namanya public speaking tersebut. Kan namanya mencoba jangan takut karena ikutan sama orang tuanya, katanya orang tuanya. Dan akhirnya anak tersebut mampu dan mau gitu ikut mendaftar di titik terakhir untuk duta literasi tersebut. Jadi menurut saya pribadi kita sebagai guru harus mampu berkolaborasi dengan baik dengan siswa, baik dengan orang tua siswa, sehingga mampu membantu siswa tersebut untuk maju ke arah yang lebih baik sesuai dengan visi sekolah, unggul akademik sekalipun dan unggul dalam akademik dan berkarakter dan harmonis dengan alam dan isinya, baik dengan sesama rekan, guru, dan warga sekolah, begitu juga dengan lingkungan rumah. Sekian pendapat dari saya ucapkan terima kasih dan kesempatan kembali kepada Bu Cynthia. Baik, terima kasih Bu Tina. Yang selanjutnya silakan Ibu Mani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin tadi sudah banyak sekali dipaparkan, mulai dari Bu Surya yang melihat dari sisi bagaimana guru menunjukkan sikap konkretnya untuk visi dari SMA 7. Kemudian ada Pak Aris yang hubungan dengan orang tua, kemudian juga Bu Vina yang kolaborasi antara guru, orang tua dan rekan-rekan siswanya untuk mendukung salah satu dari siswa yang memang memiliki kurang kepercayaan diri. Jadi mungkin di sini dari saya sendiri akan lebih mengatakan terkait dengan sikap murid. Bagaimana sikap murid di SMA 7 ini dalam mendukung dari visi, tentunya visi SMA 7 dan Pasar. Memang ada beberapa siswa yang perlu dukungan, tapi banyak juga siswa kita di SMA 7 yang memiliki semangat juang yang tinggi dari segi mengikuti kompetisi. Jadi mereka semangat berlombanya itu sangat besar sekali. Jadi ingin mewujudkan SMA 7 yang unggul dalam akademik dan non-akademik. Jadi banyak siswa yang bersemangat tuh, ada bukaan lomba ini, ada lomba itu. Jadi mereka bersemangat untuk mengikuti berbagai macam perlombaan untuk menyumbangkan prestasi-prestasi pada SMA 7. Itu adalah salah satu cara untuk mewujudkan visi dari SMA 7. Itu kan salah satunya seperti itu. Selain itu juga lingkungan siswa di SMA 7 ini menurut saya pertemanannya sangat luar biasa. Jadi pada saat siswanya itu temannya mengikuti perlombaan, supportnya itu sungguh bersemangat juga, sangat padu mengikuti lomba. Jadi teman-temannya yang lain yang tidak berlomba sangat mensupport temannya yang mengikuti perlombaan, sehingga itu tentu membangun kekeluargaan di SMA Negeri 7 dan Pasar ini. Selain itu juga kalau dilihat dari segi inovatifnya, saya rasa siswa dari SMA Negeri 7 dan Pasar ini sangat-sangat inovatif sekali. Mereka bisa, seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi, mereka bisa membuat berbagai macam proyek yang berkaitan dengan teknologi. Seperti tadi saya sempat masuk di proyek P5, itu mereka membuat sebuah video inovatif yang di sana berisikan terkait dengan ada yang aksi stop bullying, ada juga video yang terkait dengan keberagaman yang ada di SMA Negeri 7. Jadi menunjukkan bahwa siswa SMA 7 sudah berusaha untuk mengedepankan teknologi dalam aktivitasnya. Tidak lagi hal-hal kaku seperti zaman dahulu, tapi teknologi itu sangat berkembang. Mungkin itu yang dari siswa sehingga sudah mendukung pelaksanaan visi dari SMA Negeri 7. Baik, terima kasih.
Nah, jadi di sini yang saya tangkap ya dari yang sudah Bapak Ibu sampaikan terkait contoh perilaku konkret dari murid, guru, orang tua dan warga sekolah lainnya. Jadi di sini sudah terjalin adanya komunikasi yang baik, ya. Kemudian juga kolaborasi, kemudian juga sudah terwujud atau terbentuk inovasi dari guru maupun siswa yang meningkatkan kreativitas murid yang terbukti dari proyek-proyek pembelajaran dan juga proyek P5 yang sudah dihasilkan oleh murid. Nah, selain itu juga tadi saya tertarik dengannya apa disampaikan oleh Ibu Madi terkait adanya motivasi dalam diri siswa. Jadi saya menangkap ada memang benar sekali ya motivasi yang ada di SMA Negeri 7 Denpasar ini, ada motivasi intrinsik dari siswa yang memang benar-benar sudah memiliki kesadaran dari diri mereka sendiri. Kemudian juga ada motivasi ekstrinsik, di mana mereka melakukan hal-hal baik, hal-hal positif untuk mendapatkan penghargaan. Namun ada juga yang melaksanakan hal-hal baik untuk menghindari hukuman, kalau yang saya lihat ya. Jadi disinilah PR besar kita sebagai guru, bagaimana agar motivasi intrinsik ini nanti yang lebih banyak berkembang di sekolah kita. Mari kita berpegangan tangan ya, agar tujuan ini nanti bisa kita capai untuk kemajuan murid dan SMA Negeri Denpasar. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, ini tadi kesimpulannya ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Ini yang terakhir terkait inisiatif atau prakarsa perubahan. Apa inisiatif dan bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Mungkin tadi sudah ya, sudah berkaitan juga. Seperti kita mendatangi ke rumah orang tua siswa, ke rumah murid untuk mengetahui atau menganalisis apa sih sebenarnya kebutuhan siswa ini, ya, sehingga selama ini siswa ini seharusnya dia mampu, tapi kenapa malah menunjukkan ya yang negatif di sekolah. Itu sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua, bentuk kegiatan dan langkah konkret apa yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan sesuai dengan visi sekolah. Ya, mungkin kita bahas yang terakhir saja tentunya. Apa kira-kira kalau tadi dari guru sudah, kemudian orang tua, kepala sekolah untuk merealisasikan, mungkin bisa disampaikan saja Bapak Ibu apa kira-kira yang belum disampaikan ya, yang diprogramkan selama ini oleh sekolah kita tapi belum disampaikan untuk merealisasikan visi sekolah kita. Silakan, apa kira-kira yang belum? Mungkin bisa disampaikan ya sebagai tambahan sharing kita apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran inovasinya. Mungkin saya sedikit ungkapkan yang sebenarnya sudah dilakukan tapi belum kelihatan. Itu bentuk kerjasama untuk mendatangkan lebih banyak mendatangkan alumni yang istilahnya sudah kan banyak SMA 7 yang sudah berhasil di luar sana menjadi pejabat itu, mungkin itu yang lebih banyak didatangkan ke sekolah untuk bisa istilahnya bercerita atau berbagi tentang gitu yang dirinya untuk adik-adik kelasnya yang ada di SMA 7, sehingga nanti adik-adik kelasnya yang masih ada di SMA 7 itu bisa berubah, mungkin pasti
untuk misalnya kalau saya menjadi ini bagaimana, kalau saya menjadi itu bagaimana. Itu mungkin yang kita kalanya kan mengundang alumni yang sudah berhasil menjadi apa namanya narasumber ke SMA 7. Masih kurang, walaupun kemarin sudah ada tapi masih kurang. Terima kasih, mungkin ada. Ya, mungkin tambahan sedikit kayak yang saya tambahkan, orang tua di sini terkait faktor atau salah satu faktor pendukung dalam proses pembelajaran itu adalah orang tua juga. Ya, jadi menurut saya penerapan ataupun keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran ataupun pendidikan di SMA 7 ini masih terbilang sangat minim. Ya, sangat minim. Mungkin kemarin waktu semester awal itu kita sudah mengadakan seluruh orang tua kelas 10 untuk mengadakan rapat awalnya di mana dalam menentukan program kerja tahunan, kemudian penentuan juga siswa nanti di mana alur mereka dalam proses pembelajaran SMA 7 ini dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian termasuk juga dalam profil belajar Pancasila atau P5 itu diterlibatkan orang tua masih sangat minim seperti itu. Yang dimana orang tua mungkin saat ini sering ada kemarin beberapa isu yang saya dengar, yang dimana orang tua sedikit salah paham mungkin ya, yang dimana orang tua kayak keberatan siswa anaknya itu pulang malam karena mengerjakan sebuah proyek ataupun hari minggu mereka juga keluar mengerjakan proyek seperti mungkin itu yang kita inisiasi, kita cari solusinya atas sesuatu yang mana kita juga harus mengatakan orang tua untuk bisa menyampaikan lewat anak didik kita untuk menyampaikan orang tua bahwa itu proyek kita di sini untuk mengembangkan minat bakat siswa. Kemudian mungkin kita juga batasi peserta kita untuk tidak terlalu jauh melewati batas yang batasnya dalam proses pekerjaannya, waktunya, tempat yang tidak terlalu jauh dan lain sebagainya seperti itu, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara sekolah dan juga orang tua di rumah seperti itu. Mungkin itu sih tambahan sedikit dari saya terkait keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Itu tadi Bapak ke Ibu guru yang lain mau ditambahkan, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan sedikit menambahkan dari berdasarkan dari pendapat Bu Surya, pendapat dari Pak Aris, yang dari Bu Surya dulu deh, saya yang mulai. Betul sekali menurut saya pendapat dari Bu Surya bahwa alumni dari SMA Negeri 7 Pasar banyak sekali orang-orang yang berusaha, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berhasil dalam berbagai bidangnya. Seharusnya hal itu bisa menjadi salah satu cara untuk anak-anak kita, maksudnya anak sisma atau adik-adik sisma yang sekarang itu untuk lebih melihat dari ujangan yang dikasih dari alumni sebelumnya, atau bahkan bisa mengajak langsung adik-adiknya yang di bawah ini untuk terjun langsung melihat situasi bagaimana mereka bisa berproses hingga menjadi seberhasil sekarang. Kita contoh ambil dari punya MS Bro mengalami kemarin kan alumni di sini. Alangkah baiknya kalau alumni sisma yang berhasil seperti itu mengajak adik-adiknya yang sekarang itu untuk ayo kita lihat bagaimana bisnis kosmetik itu. Saya rasa anak sisma juga ada yang tadi tertarik dalam bisnis kosmetik ya, terutama karena banyak yang fashionnya tuh menurut saya pribadi menguntungkan guru bahkan. Ya, jadi pasti kan tertarik sekali mereka kalau diajak turun langsung menjumpai tempat pabriknya, bagaimana cara mereka mengolah usaha tersebut hingga menjadi booming seperti sekarang dan berhasil seperti sekarang. Tentu kita juga berharap banyak anak-anak sisma berikutnya yang bisa seberhasil itu. Ada juga di bidang pejabat. Kenapa tidak anak-anak sisma diajak turun langsung untuk melihat, oh begini loh ruangan DPR, begini loh cara kerja DPR, biar tidak mereka ini mengasumsikan salah gitu. DPR itu pejabat yang gini, yang begitu-begitu, tanpa
idealnya seperti apa sih? Padahal saya rasa banyak sekali bibit-bibit mungkin anak-anak siswa ini yang juga menginginkan menjadi seorang tokoh masyarakat seperti itu. Banyak karena saya pernah mendengar anak-anak saya, salah satu kamu mau jadi apa? Saya mau jadi pejabat. Biarkan foto saya di balkon, bilang apa? Oh Swastiastu katanya. Itu sambil melawak gitu. Itu salah satu cerminan bahwa mereka ingin seperti itu. Ya. Lalu dia berkaitan dengan pendapat dari Pak Aris, orang tua dalam proyek kelima ini kan sebenarnya memiliki sisi positif yang lebih besar sekali ya. Jika siswanya menekuni dengan baik, lalu mendapat dukungan dengan baik dari sekolah dan mendapatkan dukungan dari orang tuanya dengan melihat hasil yang telah dikerjakan oleh anak-anaknya. Contoh misalnya dengan kegiatan kelima sekarang, anak-anaknya di satu hari tersebut difinalkan untuk membuat sesuai dengan karya kelompok berkata short movie atau poster atau misalnya jajaran stand kewirausahaan yang buat makanan ataupun produk-produk lainnya. Orang tuanya diundang untuk melihat, oh ini loh hasil kerja anak bapak dan ibu selama ini yang menurut bapak ibu mereka sibuk, mereka pulang malam untuk mengerjakan short movie, ternyata mereka memang syutingnya malam gitu, mau bagaimana? Ya, jadi saya rasa peran orang tua itu harus diikutsertakan di hasil-hasil final kelima itu untuk melihat hasil dari anak-anaknya seperti ini hasil yang mereka kerjakan. Maka akan timbul kepuasan dari orang tua. Oh iya, anak saya ternyata kemarin pulang malam atau sibuk beli ini beli itu untuk ini loh, untuk proyek yang ini yang akan menjadi bekal mereka nanti gitu. Selain hanya ilmu pendidikan yang didapatkan di sekolah. Sekian pendapat saya ucapkan terima kasih. Kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Sri. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Tidak? Mas? Di sini saya mencoba menyimpulkan prakarsa perubahan dari apa yang sudah langkah konkret yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Jadi ada 2 poin ya prakarsa perubahan yang bisa kita nanti rumuskan dan tekankan lagi. Yang pertama yaitu prakarsa dalam meningkatkan motivasi murid melalui sharing pengalaman alumni yang positif. Ya, secara singkat saya rumuskan prakarsa seperti itu. Kemudian prakarsa kedua, mengoptimalkan keterlibatan orang tua dengan kolaborasi serta komunikasi yang lebih baik sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi. Itu kesimpulan diskusi kita terkait prakarsa perubahan. Jadi kita sudah berdiskusi cukup panjang Bapak Ibu, mulai dari cita-cita Bapak Ibu terkait murid di masa yang akan datang, kemudian diselaraskan dengan visi sekolah, kemudian juga Bapak Ibu sudah menyampaikan contoh konkret ya yang sudah Bapak Ibu laksanakan, yang salah satunya dengan visi sekolah, dan yang terakhir kita sudah merancang sebuah prakarsa perubahan. Jadi ada 2 poin yang kita hasilkan dari diskusi kita hari ini. Baik, dengan disimpulkannya prakarsa perubahan pada diskusi hari ini, jadi saya akhiri diskusinya Ibu. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru ya, sekali lagi yang sudah meluangkan waktu. Setelah ini Bapak Ibu akan kembali bertugas lagi ya ke P5. Semangat ya Bapak Ibu. Ya, sebagai kata-kata penutup, saya punya yang pantun yang sudah dibaca. Kalian cakep-cakep ya. Saya nggak hafal, jadi saya buat. Bila seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam Om Santi 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 Om. Waktu saya sampaikan kepada Ibu Yanti. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti diskusi hari ini dengan luar biasa. Terlihat bagaimana semangatnya yang sangat luar biasa. Jadi walaupun ini hanya sebagian dari proses pendidikan yang diikuti oleh Ibu Sylvia
Sylvia, tapi teman-teman semua sudah bisa aktif berpartisipasi dan memang sudah bisa mengeluarkan apa sih yang ada di benaknya untuk kemajuan SMA 7 ini. Jadi saya rasa Bapak Ibu Guru sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita murid sehingga kedepannya SMA 7 bisa lebih maju lagi. Jadi Bu Sylvia mungkin tadi prakarsa perubahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa diteruskan kepada kepala sekolah karena beliau tidak bisa hadir hari ini. Sehingga benar sekali alumni itu sangat penting untuk kemajuan sebuah sekolah. Apalagi untuk murid-murid SMA itu kan dia akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, entah dia langsung bekerja atau dia kuliah. Jadi yang sudah alumni yang sudah berhasil itu sangat memberikan motivasi untuk anak-anak didik kita. Ya demikian sedikit penguatan dari saya karena waktu pun sudah cukup lama dan saya masih harus melanjutkan dengan Bu Sylvia lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru yang ada di belakang layar juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya banyak CGP di SMA 7 ini lebih memotivasi teman-teman yang lain untuk lebih maju dan teman-teman Bu Surya sebagai salah satu guru senior sangat luar biasa dukungannya.